Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Fahrijal Medan. Mari kita simak video kali ini. Masih di channel Fahrijal Medan. Di dalam perkembangan kerajaan Melayu di zaman itu, kerajaan Delhi memiliki kekuatan besar dalam memakmurkan. Itu bisa kita lihat pada ibu kota negeri Delhi, yaitu Labuhan Delhi. Labuhan Delhi adalah ibu kota yang kedua kerajaan Delhi, yang dimana dahulunya kerajaan Delhi pertama berada di Delhi Tua, memiliki pusat pemerintahan di Padang Datar, yaitu sebutan kota Medan pada masa itu. Labuhan Delhi dahulunya bernama Kampung Alai. Pemindahan ibu kota kerajaan Delhi yaitu atas usulan Tuanku Panglima Pasutat. Tuanku Panglima Pasutat adalah Raja Delhi yang keempat, menggantikan ayahnya yaitu Tuanku Panglima Padelap. Pemindahan ibu kota negeri Delhi atas keinginan Tuanku Panglima Pasutat, dikarenakan Tuanku Panglima Pasutat mendapat bagian wilayah oleh ayahnya, yaitu Tuanku Panglima Padelap. Tuanku Panglima Padelap, ia berhasil memperluas wilayah kerajaan Delhi dan membagi wilayah itu ke 4 anaknya. Tuanku Panglima Pasutat mendapati bagian di Labuhan Delhi. Tuanku Panglima Padelap, Raja Delhi ketiga, dia memperluas wilayah di pesisir pantai Serdang dan Denai. Kerajaan Delhi telah ada di tahun 1632 dengan Raja pertama Tuanku Panglima Gocah Pahlawan, dan merdeka pada tahun 1669 dari Kesultanan Aceh dan mengikuti jejak-jejak pesisir dan berhubungan dagang dengan VOC di Malaka. Adapun kemerdekaan kerajaan Delhi pada tahun 1669 dimenangkan oleh Tuanku Panglima Parunggit, yaitu Raja Delhi yang kedua, yang menjadi Raja Delhi yang kedua pada tahun 1669 sampai 1698. Setelah merdeka dari Kesultanan Aceh di tahun 1669, kerajaan Delhi berhubungan dengan Kesultanan Siak Indrapura, sekarang Provinsi Riau, pada tahun 1669 sampai tahun 1814. Menurut laporan John Anderson dari Inggris yang berkunjung ke tanah Delhi pada tahun 1823, bahwasanya Sultan Amaluddin Manggendal, Sultan Delhi yang keenam, adalah penguasa pertama Delhi yang bergelar Sultan setelah Delhi ditaklukkan oleh Kesultanan Siak Indrapura pada tahun 1814. Menurut laporan John Anderson, Sultan Delhi memerintah dibantu 8 orang menteri, yang dimana Sultan berkonsultasi soal perang dan mengatur pemerintahan sehari-hari, mengadili perkara pidana, dan lain-lain. Adapun julukan menterinya ialah Nahkodangah, Wak, Salim, Tok Manis, Dolah, Wakil, dan
penghulu kampung. Di samping menteri-menteri yang tadi, masih ada lagi yang bernama Syah Bandar atau Hamad yang mengurus hubungan perdagangan dan biasanya dibantu seorang mata-mata, seorang wanita yang pandai bernama Cik Laut yang bertugas memungut cukai. Kemudian ada lagi pamong praja, penghulu, para panglima, dan mata-mata yang melaksanakan tugas atas kehendak sultan, serta kulir istana yang mengantarkan surat ke berbagai kerajaan. Jika sultan mangkat, apabila penggantinya masih belia, maka Tuan Haji, Cut atau Kadi, yang berarti ulama tertinggi, bertindak melaksanakan semua fungsi pemerintahan kerajaan di bidang agama Islam. Tuan Haji Cut juga bertindak sebagai mufti kerajaan. Kemudian di bawahnya ada Bilal, imam, khalif, dan penghulu masjid. Merekalah yang menangani masalah yang berhubungan dengan agama dan kehidupan mereka diperoleh dari masyarakat. Ya, hanya sampai di sini video Bang FM kali ini. Dan video sejarah kali ini ada lanjutannya. Tetap tonton terus di channel Bang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.